Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Presiden Joko Widodo resmi menghapus kelas layanan 1, 2, dan juga 3 dalam program BPJS Kesehatan dan juga menggantinya menjadi sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk mempersiapkan beberapa rumah sakit pemerintah untuk dijadikan contoh bagi rumah sakit lainnya. Presiden Joko Widodo resmi menghapus kelas layanan 1, 2, dan 3 dalam program BPJS Kesehatan dan menggantinya menjadi sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Melalui Perpres tentang jaminan kesehatan ini, Presiden memerintahkan seluruh rumah sakit yang melayani pasien BPJS Kesehatan untuk menerapkan KRIS paling lambat pada 30 Juni 2025. Perpres tersebut mengatur 12 kriteria fasilitas ruang perawatan pada layanan rawat inap yang harus dipenuhi rumah sakit, mulai dari ventilasi hingga kualitas tempat tidur pasien. Menanggapi ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena meminta pemerintah mempersiapkan sejumlah rumah sakit pemerintah sebagai percontohan. Menurutnya, rumah sakit pemerintah seharusnya bisa lebih dulu menerapkan KRIS agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat optimal dan bisa menjadi rujukan bagi rumah sakit non-pemerintah. Kita juga terus mendorong agar pemerintah terutama mempersiapkan agar rumah sakit pemerintah ini itu memenuhi kriteria 12 parameter tadi itu yang harus diberikan kepada masyarakat. Dan ini semua tujuannya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, yang bermutu, yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 9 Rahmat Handoyo meminta pemerintah memastikan program ini tidak mengurangi ketersediaan bed. Berbagai uji coba harus dilakukan agar penerapan KRIS tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Meskipun kita naikkan kualitasnya, jangan sampai pelayanan itu banyak yang penuh karena menjadi kelas standar. Yang tadinya kelas 3 itu menjadi 6 bed, kan standar menjadi 4 bed semuanya. Nah, ini harus kita carikan solusi dan kita exercise, jangan sampai di kemudian hari akan menimbulkan masalah. Samuel dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Pasca pemilihan presiden dan legislatif pada bulan Februari lalu, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat evaluasi bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan juga DKPP agar pelaksanaan pemilu ke depannya dapat lebih baik lagi. Pasca pemilihan presiden dan legislatif pada Februari lalu, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat evaluasi bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Komisi 2 menilai evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan agar pelaksanaan pemilu ke depan dapat lebih baik. Anggota Komisi 2 Heru Sujatmoko mengatakan, evaluasi yang matang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perhelatan demokrasi 5 tahunan tersebut. Pasalnya, pelaksanaan pemilu bukan hanya persoalan memilih pemimpin negara, melainkan juga mendewasakan demokrasi yang nantinya dapat membawa sumber daya manusia dan peradaban bangsa ke arah yang lebih baik. Menurutnya, pelaksanaan pemilu yang bersih dan sehat merupakan penentu dalam melahirkan pemimpin negara yang baik. Apakah semua sudah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku? Kalau belum, apakah di dalamnya masih ada pelanggaran-pelanggaran? Pelanggaran yang kayak apa? Sejauh mana pengaruhnya terhadap kualitas pemilu itu sendiri? Tentunya harus dipikirkan juga bagaimana supaya ke depan menjadi lebih baik. Karena yang disebut pembangunan, saya kira itu disepakati secara internasional. Itu adalah tidak sekedar membangun fisik, bahkan membangun sistem penting, tapi tidak sekedar sistem. Tetapi apa? Membangun peradaban. Sedikitnya, Bawaslu mencatat terdapat lebih dari 1.200 laporan pelanggaran pemilu, baik dalam Pilpres ataupun Pileg lalu. Berbagai pelanggaran tersebut mulai dari pelanggaran administrasi, kode etik, hingga dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bani dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Menanggapi maraknya barang ilegal yang dibawa pelaku perjalanan luar negeri ataupun turis mancanegara, Badan Legislasi DPR RI mulai membahas revisi Undang-Undang tentang Keimigrasian guna mengawasi dan mencegah peredaran barang ilegal di tanah air. Menanggapi maraknya barang ilegal yang dibawa pelaku perjalanan luar negeri ataupun turis mancanegara,
Badan Legislasi atau Balek DPR RI mulai membahas revisi undang-undang tentang keimigrasian. Balek menilai imigrasi memerlukan berbagai terobosan dalam mengawasi dan mencegah peredaran barang ilegal di tanah air. Perubahan ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Balek menerima berbagai masukan dari tim ahli untuk memperkaya undang-undang ini, terutama dalam perubahan frasa penyelidikan menjadi penyidikan, batasan waktu bagi pencegahan perjalanan ke luar negeri, hingga dana pelaksanaan fungsi keimigrasian yang tidak lagi hanya bersumber dari APBN. Firman menilai imigrasi memerlukan terobosan-terobosan untuk menangkal berbagai modus baru untuk menyelundupkan barang ilegal, terutama narkoba. Karena yang paling berbahaya sekarang ini kan masalah bagaimana orang masuk Indonesia membawa narkoba dengan berbagai modus operandi. Dan bahkan ada juga orang asing masuk Indonesia yang kemudian mereka itu juga banyak melanggar ketentuan aturan karena kita tidak memahami regulasi yang ada di negara tersebut dan kemudian negara tersebut tidak memahami regulasi di Indonesia, mungkin juga perlu ada kerjasama. Itu juga bisa dibiayai melalui anggaran. Kalau kita semua mengandalkan APBN, mungkin tidak mencukupi. Artinya bahwa imigrasi kita berikan peluang untuk mendapatkan dana hibah dalam rangka kerjasama untuk peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, Firman menilai pengawasan terhadap WNA akan lebih optimal jika dilakukan oleh kepolisian. Pasalnya, Polri memiliki instrumen sampai tingkat kecamatan dan desa. Adila dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Menjadi tuan rumah gelaran International Parliamentary Meeting of the 10 World Water Forum, Bali terus mempersiapkan diri menyambut seluruh delegasi, mulai dari persiapan teknis pertemuan hingga koordinasi pengamanan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air, dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the Parliamentary Meeting of the 10 World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10 World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, meski sangat penting dan mengacam 31% populasi dunia, pembicaraan terkait isu air masih sangat minim, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, gelaran World Water Forum ke-10 harus dipersiapkan dengan sangat matang dan dapat menghasilkan solusi yang terbaik bagi permasalahan krisis air dunia. Saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Jadi tuan rumah gelaran International Parliamentary Meeting of the 10 World Water Forum, Bali terus mempersiapkan diri menyambut seluruh delegasi.
Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari persiapan teknis pertemuan hingga koordinasi pengamanan, agar forum ini dapat membawa solusi bagi permasalahan krisis air dunia. Acara yang akan dihelat di Nusa Dua Bali pada 19 hingga 24 Mei tersebut akan membahas berbagai isu krusial terkait air yang keberadaannya sangat esensial bagi keberlangsungan hidup masyarakat dunia. Meski sangat penting, pembicaraan terkait isu air masih sangat minim, baik di tingkat nasional maupun internasional. Padahal, krisis air saat ini telah mengancam sedikitnya 31% populasi dunia atau lebih dari 2 miliar masyarakat dunia. Air merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Buruknya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat berdampak buruk bagi dunia, mulai dari menurunnya kualitas hidup, hilangnya potensi sumber energi, hingga melemahnya pertumbuhan ekonomi dan terhambatnya pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, gelaran ini harus dipersiapkan secara matang. Sudah seharusnya berbagai pihak dari lintas sektoral bekerja sama agar forum ini dapat membawa solusi bagi krisis air dunia. DPR RI menilai pengamanan harus melibatkan seluruh lini, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, hingga petinggi dan masyarakat adat. Kerjasama lintas sektoral, dalam hal ini imigrasi, Pemda, ini Pemprov, Pemkap, semuanya kan ini kan event besar, polisi dengan sendirinya, karena ini Bali ada struktur kerakyatan sampai adatnya, ada pecalang dan segala macam, semua harus benar-benar diberi pemberitahuan atau pengetahuan tentang pentingnya World Water Forum ini. Persoalan air kini tak sekedar isu lingkungan hidup, melainkan telah menjadi persoalan politik. Karenanya, World Water Forum akan menjadi momentum untuk membentuk komitmen dalam menjaga sumber daya air. Persoalan air merupakan masalah dunia. Untuk itu, seluruh pihak harus bekerja sama untuk menangkal dampaknya yang sudah di depan mata. Dan kita ingin menekankan bahwa persoalan air ini adalah persoalan politik, yaitu persoalan ketersediaan air baku, ya, fresh water ini sekarang ini menjadi masalah dunia. 2 miliar manusia yang sekarang ini tidak mempunyai akses terhadap air minum, dan separuhnya ya terhadap air yang bersih gitu ya. Pemirsa, salah satu inovasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 adalah adanya layanan fast track bagi jemaah haji Indonesia guna mempercepat pelayanan pemeriksaan dokumen keimigrasian seperti paspor dan juga visa bagi jemaah haji. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17. Layanan fast track diberikan kepada 128.450 jemaah yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Adi Sumarmo Solo, dan juga Bandara Juanda Surabaya.
Seperti apa layanan tersebut dan apa saja perbaikan layanan haji lainnya yang sudah disepakati antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama? Berikut laporan rekan kami, Umam Hidayat. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dapat Anda ketahui bahwa jemaah haji Indonesia telah mulai diberangkatkan sejak 12 Mei 2024 lalu, dan tahun ini merupakan jemaah haji terbanyak sepanjang sejarah, yakni 241.000 jemaah haji. Dan berkaca pada tahun sebelumnya, DPR RI dan juga Kemenak telah melakukan perubahan untuk perbaikan pelayanan bagi para jemaah haji. Dan pemirsa, seperti apa perbaikan tersebut? Saat ini kami telah bersama dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI, Ibu Endang Maria Efsuti dari fraksi Partai Golkar. Dan baik Bu, seperti apa Bu perbaikan bagi pelayanan haji ini dibandingkan pada tahun sebelumnya Bu? Kalau sekarang ini pelayanannya yang jelas mencolok adalah fast track ya, yang mana biasanya jemaah haji setelah sampai di Tanah Suci itu melalui pemeriksaan yang sangat lama, durasinya lebih dari 3 jam. Dengan adanya fast track di Indonesia, jemput bola mereka ini akan sangat mempermudah sekali bagi para jamaah, sehingga nanti jamaah setelah sampai di Tanah Suci tidak lagi perlu mengantri mengular berjam-jam, tetapi mereka langsung hanya sekedar scan barcode saja langsung bisa keluar, dijemput kemudian di drop ke hotel-hotel. Ini jauh lebih mudah dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Ini pelayanan terbaru ya yang dari Arab Saudi. Jadi kita perlu mengapresiasi itu karena mempermudah layanan kita. Apakah pelayanan fast track ini berlaku bagi semua jemaah haji dari Indonesia, Bu? Iya, ini berlaku untuk semua jemaah haji Indonesia dengan harapan ya dari tahun ke tahun inilah fungsinya pengawasan, sehingga apa yang ada kekurangan itu selalu kita sampaikan untuk dikomunikasikan sehingga terjadilah perbaikan-perbaikan yang ada dari kedua belah negara. Artinya Indonesia sendiri dan juga dari Arab Saudi. Baik Bu, bagaimana dengan kebijakan untuk smart card yang dari pemerintah Saudi? Bagaimana kesiapan jamaah untuk haji Indonesia sendiri Bu terkait hal itu? Meskipun ini baru, saya kira jamaah kita kebetulan yang sangat lansia dan gaptek itu minoritas ya, sehingga nanti bisa terbantukan oleh para petugas. Jadi dengan adanya smart card ini juga akan lebih mempermudah, lebih enjoy juga ya bagi para jamaah. Harapan kita seperti itu juga sih. Lalu selain dari fasilitas-fasilitas terbaru ini Bu, apalagi yang harus diperhatikan Bu terkait dengan jalannya dan kelancaran dari haji tahun ini? Yang pertama tentunya jamaah karena di sana seperti badai dan panas sekali, tentunya jamaah perlu lebih memproteksi diri untuk makan yang baik dan juga minumnya terjamin sehingga kesehatannya paling tidak imunnya terjaga di sana. Itu. Kemudian tidak melakukan banyak aktivitas yang sekiranya bukan untuk kepentingan haji dan artinya mementingkan yang prioritas saja lah gitu ya, yang bukan prioritas dan sebagainya mungkin perlu ditunda dengan banyak berzikir saja agar supaya stamina itu nanti terjaga sampai pada hari haji, karena mungkin prediksinya BMKG-nya sana kan panasnya lebih ya dibandingkan hari-hari biasa. Baik Bu, untuk terakhir Bu, apa ada harapan Bu untuk jalannya haji pada tahun ini? Ya, harapan kita pelayanan haji ini jauh lebih baik. Semoga nanti jamaah kita yang di Mina ini juga jauh lebih baik. Kita berharap jamaah yang tempat tinggalnya, hotelnya tidak jauh dari Jamarot, pulang ke Jamarot sehingga tidak perlu mengantri terlalu banyak, yang mana toiletnya juga di sana terbatas. Kemudian yang ada di Mina juga bisa bisa memaksimalkan diri. Jika tidak penting ya istirahat saja di tenda, saya kira itu. Dengan demikian pulang kembali ke tanah air, harapannya jamaah haji kita tetap sehat.
kuncinya hanya itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang kami dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI, Ibu Endang Mariamstuti, dan beliau tadi berpesan agar para seluruh jamaah haji di sana untuk selalu menjaga kesehatan dan juga memperhatikan cuaca ekstrim yang ada di Arab Saudi, dan tentunya dengan fasilitas fast track ini diharapkan jamaah haji lebih dapat dipermudah untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Dan pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Umam Hidayat mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air, dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Diva dan pemirsa, kita akan membahas mengenai headline di media online yang terbit pada hari ini, di mana ini ada pembahasan pertama mengenai evaluasi kecelakaan di Subang. DPR serukan bus harus layak diuji KIR. Ini jika melihat dari beberapa informasi yang bermunculan di media online pada hari ini, peristiwa pilu kecelakaan bus Transputra Fajar di Kabupaten Subang yang menewaskan 11 siswa SMK dan melukai 27 siswa menuai sorotan tajam pemirsa dari DPR RI. Terkait hal ini pun, anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama menyayangkan kejadian tragis ini, terlebih lagi usai diinvestigasi ternyata bus tersebut tidak memiliki izin, bahkan tidak layak uji KIR atau kelayakan kendaraan. Ini memang sepertinya harus diperhatikan, di mana sebagaimana tindak lanjutnya Komisi 5 DPR RI desak Komite Nasional Keselamatan Transportasi segera menggelar penyelidikan secara lebih komprehensif. Terkait dengan penanggungsjawaban peristiwa tersebut, guna mencegah kejadian serupa, Kementerian Perhubungan diminta berikan sanksi tegas terhadap pihak operator bus yang tidak memenuhi kelayakan uji KIR ini. Sebagaimana diketahui, berdasarkan data yang pernah dilakukan uji sampling terdapat dan terhadap 118 bus di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, hanya 36% bus yang lolos uji KIR. Ini kalau misalnya melihat dari peristiwa ini, sepertinya ini pemerintah perlu sekali menyoroti hal-hal terkait dengan kelayakan dari
mesinnya sendiri ataupun dari kendaraan yang akan segera digunakan karena ini menyangkut dengan keselamatan masyarakat. Ya pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya di mana ini ada pembahasan mengenai larangan konten jurnalistik investigasi di rancangan Undang-Undang Penyiaran. Ini jika melihat beberapa pembahasan juga nih ada pembahasan dari ataupun ungkapan dari Komisi 1 DPR RI menanggapi draft rancangan Undang-Undang Penyiaran terbaru yang menuai kritik. Memang ini beredar juga di media sosial bahwa di sini banyak sekali yang menolak terkait dengan hal ini. Anggota Komisi 1 DPR RI pun Sukamta menjelaskan latar belakang pengaturan soal larangan penayangan jurnalistik investigasi dalam rancangan undang-undang. Di antaranya pemirsa untuk mencegah terjadinya monopoli penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang hanya dimiliki oleh satu media saja atau satu kelompok media. Nah, padahal setiap media penyiaran memiliki kesempatan untuk menyiarkan suatu konten. Nah, ini berarti sudah ada jawaban di mana sebelumnya revisi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran banyak mengalami penolakan dari masyarakat. Revisi ini pemirsa yang tengah berjalan saat ini dikhawatirkan mengancam kebebasan jurnalis hingga ruang digital. Kita harap ini ada pertimbangan lebih matang lagi bagaimana hasil akhir mengenai perundang-undangan ini karena ini menyangkut kebebasan masyarakat menerima informasi yang ada di Indonesia. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini di mana evaluasi kecelakaan di Subang DPR RI serukan bus harus layak uji kir dan serta larangan konten jurnalistik investigasi di rancangan Undang-Undang Penyiaran. Saya Ngenektar ini kembali ke rekan Diva. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.